Udah jam. Silakan Ustaz. Ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Anaka la ilma lana wa 'allamtana ka antal alimul hakim. Ikhwatul iman, apa alhamdulillah di ini kita bisa luangkan kesempatan sama kita belajar mengkaji Al-Qur'an dan bahasa Arab. Semoga Allah mudahan untuk kita semua dan senantiasa Allah permudah ya. Kemudian dan ilmu. Suara Ustaz putus-putus Ustaz. Baik, sekarang masih terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Ya, udah sekarang lumayan. Maka kita akan lanjutkan ngaji kita hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke 19. 19 ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bizid warzuqna fahma. Allahumma inna Putus ya. Mungkin boleh dinonaktifkan selain mikrofon yang punya saya mungkin supaya cepat. Baik, kita lanjut untuk tilawah terlebih dahulu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Wallahu muhitum bil kafirin. Baik, kita terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah yaj'aluna. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Ini kata dasarnya adalah ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Jadi yaj'alu fi'il mudhari. Domirnya hum. Ya, domirnya hum. Artinya mereka. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Kemudian hanya itu saja. Ya yaj'aluna, mereka menjadikan. Kita uraikan dari atas. Au atau ka, seperti sayyibin, hujan lebat. Au atau ka, seperti sayyibin, hujan lebat. Min, dari as-sama'i, langit. Fihi, di dalamnya. Dulumatun, gelap gulita. Dulumatun, gelap gulita. Wa, dan ra'dun, gemuruh. Guruh ya. Wa, dan barqun kilat. Ra'dun, guruh. Wa, dan barqun kilat. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Asabi'a, jari jemari. Asabi'a, jari jemari. Hum, mereka. Fi, pada. Fi, pada. Adhani, telinga-telinga. Adhan. Nah, jadi adhan ini artinya telinga. Makanya kenapa disebutnya adhan? Sebelum sholat ada adhan. Azan itu artinya panggilan yang memungkinkan dapat didengar oleh telinga. Adhan. Adhani, telinga-telinga, him, mereka. Min, dari as-sawa'iqi, petir-petir. Ya, jadi ini jamak dari sa'iqatun. Sa'iqatun, petir, jamaknya sawa'iq. Ini jamak taksir. Jadi jamaknya adalah sawa'iq, petir-petir.
mufradnya, tunggalnya so'iqatun. Hadaro karena takut, hadaro karena takut, al-mauti kematian. Wa dan hadaro karena takut al-mauti mati. Wallahu dan Allah muhitun yang meliputi. Muhitun yang meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Hadara itu bukan fi'il madhi, Ustaz. Bukan, Mbak. Jadi hadaro di sini dari kata hadarun. Ya, jadi memang untuk hadaro itu fi'il madhi dengan masdarnya sama. Ya, membedakan ini fi'il madhi atau bukan, lihat isim setelahnya. Maka jika hadarul mautu, maka hadaro ini fi'il, al mautu jadi fa'il. Tapi setelah hadaro ini al mauti berarti dia idhofah. Jadi hadaronya ini adalah masdar. Gitu. Jadi membedakannya itu hadaro di sini adalah masdar karena isim setelah hadaro itu bukan marfu sehingga dia jadinya idhofah. Tapi kalau misalkan hadarul mautu berarti hadaro artinya dia merasakan ketakutan al maut apa hadaro merasakan ketakutan al maut kematian. Jadi bedanya di situ. Harokat akhir dari isim setelahnya. Apakah al mauti atau al mautu? Kalau al mautu maka jadi fa'il, tapi kalau al mauti maka jadi idhofah sehingga hadaro disimpulkan itu adalah masdar. Baik. Baik. Ya, gimana Pak? Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi kita harus hati-hati nih ngelihatnya yang dia yang setelahnya, Ustaz ya. Ya, jadi memang kalau untuk ada pola AA, memang saya sampaikan kan rumus pola AAA. Tapi kalau setelah AA itu ada isim yang kasroh, maka pastikan AA-nya itu adalah dia masdar. Jadi hadaro yahdiru hadaron. Jadi asalnya adalah hadaron. Oh, kok nggak ada hadaronnya kan idhofah itu nggak boleh ada tanwin. Maka jadi tinggal hadaro. Ya, idhofah itu nggak ada tanwin, nggak ada al ya. Terus dilihat yang kalimat keduanya, kata keduanya kalau dia kasrah, itu artinya memang jumlah idhofah ya Ustaz ya. Ya, kasroh atau majrur dia idhofah, betul. Walaupun kita belum ngerti artinya, tapi begitulah ya. Ya, polanya seperti itu. Ya, Polanya bentuknya seperti seperti itu. itu. Ya. Baik, kita ulang au atau ka seperti sayyibin hujan lebat min dari as-sama'i langit fihi di dalamnya dulumatun gelap gulita wa dan ra'dun guruh atau gemuruh wa dan barakun qilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'a jari jemari hum mereka fi pada adani telinga-telinga him mereka min dari as-sawaiqi petir-petir hadarul maut ketakutan karena kematian atau takut kematian. Allahu dan Allah muhitun yang meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Ya, kita ulang sekali lagi au atau ka seperti sayyibin hujan lebat min dari as-sama'i langit fihi di dalamnya zulumatun gelap gulita wa dan ra'dun uruh wa dan barakun kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'a jari jemari hum mereka fi pada adhanihim telinga-telinga mereka min dari as-sawaiqi petir-petir hadara khawatir atau takut al-mauti kematian. Wallahu dan Allah muhitun yang meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya.
Au atau Allah seperti saibin hujan lebat hujan lebat min dari asama langit fihi di dalamnya dulumat dulumadun gelap guluta gulita wadan ra'dun guruh wadan barkun kilat ilat ya jaluna mereka menjadikan mereka menjadikan asobi'a jari-jari mereka di di dalam dalam azanihim telinga-telinga mereka mereka min dari Min- as-sawa'iq as-sawa'iq petir-petir petir-petir ya petir-petir hadar takut al-maut ketakutan mati al-mauti badan kematian Allah Dan muhitum Allah meliputi maha meliputi meliputi kafirin orang-orang dengan yang orang-orang kafir. Itu aza itu artinya bukan menghimbau ya Ustaz. Telinga ya. Azan. Oh makanya kalau orang azan itu naruh tangannya di telinga gitu. Ya, kalau itu hanya kebiasaan saja. Jadi secara teori fisika, jadi kalau kita azan nutup telinga, jadi mengurangi getaran gendang telinga, Pak. Action kali. Ya, tapi kalau saya sih pernah nanya ke beberapa muazin itu, kenapa kalau azan tuh nutup telinga? Gak ada satupun yang bisa jawab, Pak. Terus saya jawab begini, kenapa azan nutup telinga? Saya bilang, karena kalau nutup mulut gak bisa azan gitu aja, Pak. Ya begitu kan, makanya nutupnya telinga bukan nutup mulut. Jadi azan itu dari kata udun. Ya, jadi udun. Jadi udun itu telinga, ya udun itu telinga, tapi kalau azan jamaknya. Artinya azan itu adalah syariat panggilan untuk memberitahu orang-orang supaya terdengar oleh telinga mereka, supaya terdengar nyampe pesannya bahwa waktu sholat sudah tiba. Makanya di zaman Nabi dipilih muazin itu yang suaranya lantang dan Bilal itu suaranya lantang. Selain lantang juga suaranya bagus gitu. Jadi, nah sekarang sudah ada speaker pengeras suara. Jadi terdengar sampai ke radius sekian kilometer gitu bisa terdengar. Jadi memberitahu orang-orang terkait dengan sudah tibanya waktu sholat gitu. Baik, silakan Pak Mazwar dibaca. Baik. Nanti berurutan ya Pak Mazwar, Pak Thohir, kemudian Pak Budi dan Bu Aing. Mohon izin sebentar saya sebentar ke belakang. Dilanjut ya Pak Mazwar ya. Baik, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ataukah seperti soibi hujan lebat. Min dari as-sama langit di dalam hinya di dalamnya. Oh, dulumatun adalah Kegelapan. Gelap gulita. Wadan ra'dun guruh wadan barkun kilat. Ya ja'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka di dalam azan. Telinga mereka, adanihim telinga mereka min dari as-sawa'iq petir-petir hadara maut takut mati hadara maut jumlah idhafah dan Allah muhitum maha meliputi dengan al-kafirina orang-orang kafir Bil kafirina. bil kafirin dengan orang-orang kafir. Silakan Pak Thohir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau asoyibin seperti hujan yang lebat. Minas samai dari langit. Fihi di dalamnya dulumadun gelap gulita. Wara'dun dan guruh. Wabarkun dan kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan asobi'ahum jari-jari mereka di dalam adanihim telinga-telinga mereka min dari as-sawaiki petir-petir adaro karena takut al-mauti kematian wallahu dan Allah
muhitun, maha meliputi, bil kafirin, orang-orang yang kafir. Pak A'udzu Budi. billahi minasyaitonir rajim. Atau ka seperti soyibin hujan min dari as-sama'i langit. Fihi di dalamnya tulumatun gelap gulita wa dan ra'dun buruh wa dan barkun kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'a jari-jari hum mereka fi di dalamnya adani telinga-telinga hum him mereka min dari aswaiki petir hadaro ketakutan al-mauta kepada kematian wa dan Allah muhitum maha meliputi bidang terhadap al-kafirina orang-orang kafir. Fi tadi di dalam saja kali ya Pak Budi, bukan di dalamnya, nggak pakainya ya. Yang mana? Fi Yang mana udah? fi azanihim. Di dalam Di dalam ada telinga-telinga ya. telinga-telinga Ya. telinga mereka. Iya, iya. Baik, terima kasih. Bu Ai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ka seperti sahibin hujan lebat min dari as-sama'i langit fihi di dalamnya dulumatun gelap gulita wa dan ra'dun guruh wa dan barakun kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'a jari-jari mereka fi dalam adani telinga-telinga mereka min dari as-sawaiki petir hadaro ketakutan al-mauti kematian wa dan Allah muhitun meliputi bi dengan al-kafirina terhadap orang-orang yang kafir. ayo Ustaz. Jadi Masih ke kalau belakang. ini maksudnya kalau orang kafir tuh dia tutup telinganya. Jadi kalau kita ada petir gitu kita nggak boleh tutup telinga. Maksudnya gitu ya Pak Budi ya? Boleh juga kan? Ini kan amsalinas. Ini cuma perumpamaan. Oh, Ini tentang orang munafik kok. munafik ya? Masih Iya. orang munafik nih ya? Iya, jadi Ciri-ciri apa? orang munafik. Iya. Amsal. Jadi kita tutup kuping nggak apa-apa ya kalau petir? Enggak apa-apa. Ini orang munafik itu kalau disampaikan kebenaran menutup telinganya maksudnya gitu. Iya, Amsal. iya begitu ya. Amsal. Bukan karena takut mati karena petir ini. Iya, ibaratnya seperti kalau kita ada petir itu kan kita nutup telinga, terus takut kan ada kilat itu kita takut. Orang munafik kalau mendengar ayat Allah ibaratnya seperti itu gitu. Seperti kalau kita ada petir. Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf, kita lanjut. Sudah semua sampai Bu Ai ya? Sudah. Baik, kita lanjut ke kaidah bahasa Arabnya. Yang pertama, kita akan uraikan tentang pertama, au ini dia huruf atof. Jadi atof itu artinya kata sambung. Yang disebut dengan kata sambung artinya kalimat sebelum dan sesudahnya berarti ada kaitan. Kalau dia pas di awal ayat seperti ini, au di awal ayat berarti ayat sebelumnya dan ayat yang dimaksud itu ada kaitan, belum terputus. Jadi ayat dengan masaluhum terus sumun bukmun itu dengan au kasoibin itu berarti tidak terputus karena atof itu menyambungkan. Apakah menyambungkan antar kata, menyambungkan antar kalimat, atau menyambungkan antar ayat. Jadi itu huruf atof. Jadi au huruf atof harful atfi mabniun ala sukun. Jadi yang paling sering muncul huruf atof itu wa, au, summa. Itu yang paling sering. Wa, au, dan summa. Cuma memang untuk au dan summa biasanya sampai menyambungkan antar kalimat bahkan antar ayat. Kalau untuk wa biasanya hanya antar kata atau antar kalimat saja untuk wa.
Untuk au dan summa biasanya lintas sampai antar ayat. Au harful atfi mabniun ala sukun. Ka harful jar. Jadi kasoyibin ini kelihatannya satu kata, padahal dua kata ini. Ka-nya harful jar, soyibinnya isim. Jadi perpaduan antara harful jar dengan isim. Makanya ka harful jar mabniun alal fathi. Jadi sekarang dirubah bukan huruf tapi harfun. Jadi saya koreksi setelah saya kaji di kitab-kitab yang lain yang lebih luas lagi. Untuk huruf itu untuk jama, ya, untuk jama untuk menyebutkan misalkan huruful jar min ila an ala fi ruba ba kaflam. Huruful atfi wa au summa dan lain-lain. Jadi itu untuk seperti itu. Tapi kalau disebutkan hanya satu dibahasakannya harfun. Au harful atfi, ka harful jarri. Jadi harfun satu, bukan huruf. Sayyibin isim nakiroh majrur, cirinya kasroh. Jadi isim nakiroh itu dia tidak ada mabni, tapi dibahasakannya majrur, cirinya kasroh. Kemudian min harful jar. Jadi min harful jar gitu. Min harful jar mabniun ala sukun. Kalau mau dilengkapi harful jarri mabniun ala sukun. Fathah alamat wasol, atau fathah ini tanda wasol. Jadi asalnya sukun, kalau diwasolkan sukunnya menjadi fathah. Min jadi mina. As-samai isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Ya. Isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Fi harfil jar. Harful jar. Fi harful jar mabniun ala sukun. Karena sukun. Kemudian hi isim domir majrur. Jadi kalau dalam fi jadi isim domir majrur, cirinya kasroh. Bukan isim doroh ya Ustaz. Kenapa? Bukan isim doroh, bukan ya. Hi-nya bukan isim doroh. Ya. Itu berkaitan tentang tempat atau waktu. Nah, sementara hi ini kata ganti isim domir. Suaranya hilang. Jadi kalau isim dorob itu berkaitan tentang tempat atau waktu, keterangan tempat atau waktu isim dorob. Tapi kalau hi ini isim domir. Jadi fi ini disebutkan dia harful jar mabni atas sukun, dan hi-nya isim domir majrur, cirinya kasrah. Kemudian dulumatun isim nakiroh marfu, cirinya rumah. Kalau mau dilengkapi, dulumatun isim nakiroh jama muannas salim. Ya, jadi akhiran alif ta atau panjangnya ada di awal, di akhir sebelum pada ma-nya panjang. Dulumatun isim nakiroh jama taksir marfu, cirinya duma. Dulumatun tadi apa? Sama taksir atau sama muannas? Jama muannas. Dulumatun ya isim nakiroh jama muannas salim marfu, cirinya duma. Jama muannas salim marfu, cirinya duma. Wa harful atfi mabniun alal fathi. Ra'dun isim nakiroh marfu. Wa harful apa Ustaz? Harful atfi. Atfi, oh ataf. Ya, harful atof. Ya, harful atfi mabni alal fathah. Ra'dun isim nakiroh marfu, cirinya duma. Wa harful atof. Ya, harful atof mabni atas fathah. Barkun isim nakiroh marfu, cirinya duma. Yaj'aluna fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini ada 3 jenis. Ada fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, ini jenis af'alul khamsah. Ya. Yaj'aluna fi'il mudhari ma'lum, ya, fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah. Marfu cirinya subutun nun. Marfu cirinya subutun nun. Asabi'a, ya, ada fa'ilnya ya, dilanjutkan. Fa'ilnya domir mustatirhum. Jadi untuk yaj'aluna fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah marfu, cirinya subutun nun, tetapnya nun di belakang.
Fa'ilnya domir mustatir hum. Jadi fa'ilnya adalah isim domir, mustatirnya hum. As-sabi'a, as-sabi'a isim nakirah jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. As-sabi'a isim nakirah jamak taksir. Mansub cirinya fathah sebagai maf'ul bih. Mansub cirinya fathah sebagai maf'ul bih. Hum isim domir muttasil mabni atas sukun. Asabi, As-sabi'ahum, asabi yang as-sabi'ahum jumlah idhofah. sudah dapat ya. Ya. Fi harfil jar mabni atas sukun. Adani isim nakirah majrur. Isim nakirah jamak taksir majrur. Isim nakirah jamak taksir majrur cirinya kasrah. Him isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Jadi adanihim jumlah idhofah. Min harfil jar harful jar mabni atas sukun fathah tanda wasol. As-sawaiqi isim ma'rifat jamak taksir. Sini jadi banyak jamak taksir di sini. As-sawaiqi isim ma'rifat jamak taksir majrur cirinya kasrah. Hadaro isim nakirah mansub isim nakirah mansub tandanya fathah sebagai tamyiz. Ada namanya tamyiz ya. Jadi sebagai tamyiz. Isim nakirah mansub cirinya fathah sebagai tamyiz. Tamyiz dari mana? Tamyiz dari yaj'aluna asabi'ah. Apa Kemudian maksudnya? tamyiz Artinya- itu menjelaskan tentang kondisi. Ya, jadi tentang kondisi dia termasuk af'alul qulub. Af'alul qulub itu dia kondisi hati, takut, khawatir, semangat, atau misalkan pengharapan. Jadi tamyiz itu adalah menjelaskan isim yang menjelaskan dari fi'il sebelumnya yang berkaitan tentang af'alul qulub, apa yang dirasa oleh hati. Apa yang dirasa oleh hati. Contoh hadaro, takut kan yang dirasakan hati. Jadi kalau misalkan mereka tujuannya apa sih mereka menjadikan jari jemari itu di telinga mereka ya karena takut mati. Jadi takut mati hadaro itu sebagai tamyiz dari yaj'aluna asabi'a. Jadi Hilang suaranya. Suaranya hilang, Ustaz. Mungkin hujan ya nyarinya hilang-hilang. hadaro isim nakirah mansub cirinya fathah sebagai tamyiz. Al-mauti isim ma'rifat majrur cirinya kasrah. Hadarul mauti jumlah idhofah. Kemudian wa harful ibtida karena di awal setelah waqaf wa harful ibtida mabni alal fathi. Allahu isim ma'rifat marfu cirinya dumah. Nah, ini isim ma'rifat atau isim marfu pertama. Maka Allahu isim ma'rifat marfu cirinya dumah sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Muhaitun isim nakirah marfu cirinya dumah sebagai khobar. Khobar mubtada. Bi harful jar mabni alal kasri. Al kafirina isim ma'rifat mudzakkar salim. Ya, isim ma'rifat jamak mudzakkar salim majrur cirinya ya. Majrur cirinya ya, begitu. Jadi untuk jamak mudzakkar salim itu marfunya dengan wawu al kafiruna. Mansub dan majrurnya dengan iya al kafirina. Jadi bukan di huruf akhir tapi huruf kedua sebelum akhir. Baik, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan menguraikan kaidah bahasa Arabnya Bapak Ibu. Bil kafirina sebagai maf'ul bih, Ustaz? Enggak ada karena maf'ul bih Nggak itu syaratnya ada fi'il, sementara di sini tidak ada fi'il.
Tidak ada fi'il. Bukannya Ya. jar majrur apa yang menjadi apa kalau jar majrur? Paling kalau mau menambahkan dia khobar kedua. Oh, khabar kedua. Ya, Ya, scroll. baik. Kita bagi karena yang hari ini yang hadir berempat, kita bagi 4 ya Bapak Ibu. Pertama, au kasayyibin minas sama'i fihi. Fihi dulumatun sampai dengan dulumatun. Itu yang pertama. Yang kedua, waradun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum. Yang kedua sampai asabi'ahum. Ketiga, fi adanihim minas sawa'iqi. Fi adanihim minas sawa'iqi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempatnya, hadarul mauti wallahu muhitum bil kafirin. Jadi kita bagi 4. Silakan Pak Mazwar, au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun. Baik, au harfun ataf mabniun ala sukuni ka harful jarri mabniun ala fathi sayyibin isim nakirah majrurun ditandai dengan kasrah min huruf harfur jarri mabniun ala sukuni as-samai Fathah, kuatkan aja fathah tanda wasal. fathah tanda wasal ya, karena disambung dengan al. Ya, supaya tidak ada pertanyaan, lah kok min mabni Kok sukuni? fathah gitu. Jadi, Kok supaya jelas sukuni? Ya, fathah. min harfur jarri mabniun ala sukuni fathah karena wasal dengan al. Ya, betul. As-samai isim ma'rifat majrurun ditandai dengan kasrah. Ya, Fi huruf harful jarri mabniun ala kasri ala sukuni. Sukun. sukuni ya. Mabniun Fi, ala sukuni karena ada ya mati ya. ya. Hi adalah hi adalah isim apa kata ganti apa isim Domir domir. majrur, kata ganti apa Ustaz? isim domir. Isim domir mabniun ala kasri. Majrur cirinya kasrah. Oh, bukan mabni apa ya Ustaz ya? Bukan, karena dia asalnya hu jadi hi. Jadi ada beberapa isim domir Berubah dia ya. ya terpengaruhi oleh oleh huruf jar. Contoh hu menjadi hi, hum bisa menjadi him gitu. Jadi huma bisa menjadi hima. Jadi ada 3 yang dipengaruhi oleh huruf jar itu, tidak semuanya dari 14 itu, hanya 3 saja. Hu bisa menjadi hi, huma bisa menjadi hima, hum bisa menjadi him gitu. Jadi hanya 3 saja, yang lainnya enggak. Makanya bahasanya hi isim domir majrur cirinya kasrah gitu aja. Kasrah. Ya. Isim domir majrurun ditandai dengan kasrah. Oke, dulumatun. Sama lagi ya. Dulumatun isim nakirah Jama muannas marfu jamak muannas salim majrurun ditandai dengan dhammah. marfuun Marfuun ditandai dengan jamak. dan dhamma. Baik, alhamdulillah. Tahir berikutnya waradun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum. Wa harfun ataf mabni ala fathi ra'dun isim nakirah marfu tandanya dhamma. Wa harfun ataf mabni ala fathi barkun isim nakirah marfu cirinya dhamma. Yaj'aluna fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah
marfu subutun nun ya, dari fa'il domir, dari subutun nun fa'il Fa'il. domirnya dari Ya, apa apa mustatirun ya. Ya, domir Mustatirun mustatir. ya. Mustatir. Ya. Oh, ya. Apa? Asobia isim nakiroh jamak tafsir Ya. mansubun Ditandai fathah dan dengan fathah ya sebagai maf'ul bih ya. betul. Ya. Fi apa? Hum isim domir mutasil mabni ala sukuni. Asobiahum jumlah. Asobiahum jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, fi adhanihim minas sawa'iqi. Fi harfu jar apa ataf Ustaz? Harful jar. Harfu jar mabni atas sukuni. Betul. Adhani isim nakirah. ma'rifah. Isim nakirah majrur cirinya kasroh. Ya, kasroh. Him isim domir mutasil mabni atas sukun. Oke, adhanihim jumlah. Adhanihim jumlah idhofah. Min harfu jar mabni atas sukun. Oke, fathah tanda wasal. Fathah tanda wasal. Asowa iki isim ma'rifah majrur cirinya kasroh. Cirinya kasroh. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, hadal maut sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadaro isim nakirah mansub tandanya al-fathi al-mauti isim ma'rifah. Hadaro sebagai maf'ul bih Ustaz? Bukan. Tamis. Oh, tadi apa? Tamyiz. Iya. Tamyiz ya. Yes. Al-mauta isim ma'rifat majrur tandanya kasroh hadarul mauti jumlah idhofah. Wa harfu ibtida mabni ala fathi Allahu isim ma'rifat marfu tandanya domah sebagai mubtada. Muhitun isim nakiroh marfu tandanya domah sebagai khobar mubtada. Bi harfu jar mabni ala kasri al kafirina isim ma'rifah jamak mudzakkar salim majrur tandanya iya. Baik, alhamdulillah. Ada yang saya koreksi, ini agak mirip ya antara tamis dengan maf'uli ajli. Tapi kalau saya cermati berulang-ulang, ini hadaro tepatnya maf'uli ajli ya Bapak Ibu. Jadi saya koreksi maf'ul tapi di ajli. Ada maf'ul itu ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul ajli, ada maf'ul ma'ah. Jadi ada maf'ul mutlak. Jadi maf'ul itu ada 5 jenis maf'ul. Jadi di dalam pelajaran ilmu nahwu itu ada 5 jenis maf'ul. Ada maf'ul bi, ada maf'ul fi, ada maf'ul ajli, maf'ul ma'ah dan maf'ul mutlak. Nah, yang ini hadaro ini dia isim nakirah mansub sinya fathah sebagai maf'ul ajli. Jadi maf'ul ajli itu memang af'alul qulub. Artinya motivasi apa dasar mereka melakukan itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya maf'ul ajri itu apa dasar melakukan itu, yaitu hadarul maut, takut mati itu. Apa dasar mereka menutup telinga-telinga mereka dari petir-petir itu? Karena dasarnya adalah hadarul maut. Jadi maf'ul ajri itu memberikan kekuatan makna dasar dari alasan mereka melakukan sesuatu. Contoh misalkan apa dasar kita taklim? Dasarnya adalah ibtigo amanotilah, mengharap ridho Allah. Atau dasarnya adalah karena ingin memperoleh ilmu. Nah, maka
dasar atau alasan melakukan sesuatu itu namanya maf'ul li ajli. Jadi dasar atau alasan melakukan satu hal itu disebut dengan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Baik, itu saja mungkin koreksinya dari saya. Jadi Bapak Ibu kalau sekalian, kalau nyebut maf'ul bih itu salah ya, Ustaz. Kita belum ya, mudeng itu maf'ul ada banyak itu. ya, ada 5. Kita nanti di kesempatan berikutnya insya Allah kita sampaikan secara bertahap. Jadi maf'ul itu ada 5. Jadi Ya, maf'ul itu ada 5. Ya, yang baik. belum diterangkan ya, Ustaz. Ya ini nggak bisa maf'ul bih juga karena di depannya nggak ada kata kerja ya Ustaz. Ya, kata kerjanya terlampau jauh. Jadi kalau untuk maf'ul bih sekaligus itu agak jauh. Ya. Kan soalnya yang kedua maf'ul bihnya sudah ada asobi'ah. Asobi'ah itu sudah jadi maf'ul bih. Ya. Ya. Kalaupun kemudian alasan mau dijadikan maf'ul bih yang kedua terlampau jauh. Jadi sangat tidak mungkin untuk dijadikan sebagai maf'ul bih yang kedua karena jaraknya terlampau jauh, terhalang oleh begitu banyak kata gitu. Dan nggak Biasanya ada wanya setelah itu. iya, biasanya kalau maf'ul bih kedua itu dia agak rapat dan jaraknya dekat gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemaknaannya, tafhim dan tadaburnya. Yang pertama adalah ini masih rangkaian ayat-ayat orang munafik. Jadi ayat sebelumnya ayat 17 18 bahwa perumpamaannya mereka sudah disampaikan bahwa orang-orang munafik itu mereka tuli, bisu dan buta. Sehingga mereka tidak akan kembali kepada kebaikan, kebenaran, kepada hidayah. Jadi perumpamaan lagi selain itu adalah atau mereka itu seperti hujan lebat. Hujan lebat yang turun dari langit disertai dengan gelap gulita. Jadi udah hujan lebat, gelap pula kondisi langitnya. Bahkan ada gemuruhnya juga. Ya kalau sekarang mungkin gemuruh tuh yang apa ya, yang suara bergemuruh. Geluduk, kalau orang kampung bilang geluduk gitu. Ya, Kemudian guru cocok. ya, guruh. Kemudian ada kilat juga. Jadi hujan deras, langitnya gelap, guruh, ada kilat juga. Nah, kemudian ada petir juga. Jadi lengkap sudah, petir. Jadi mereka menjadikan telinga mereka ditutup dengan jari jemari mereka karena takut dengan suara pekikannya itu. Biasanya kan orang kalau ada petir suka nunduk gitu ya. Nunduk kadang nutup telinga itu. Karena memang takut dengan kematian. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang mereka munafik itu mereka sebetulnya apa namanya? Orang yang tidak butuh dengan hidayah. Tidak butuh dengan nasihat. Oleh karena itu maka mereka mendengar hidayah, petunjuk, ayat Quran, nasihat itu seperti mereka mendengar petir dalam suasana hujan yang lebat dan mencekam. Jadi perumpamaannya begitu tuh. Orang munafik itu dia sangat menjauhi petunjuk hidayah seperti mereka sangat takut untuk terkena petir. Sementara orang-orang beriman mereka melihat hidayah petunjuk Allah itu sebagai sesuatu anugerah yang luar biasa besarnya. Jadi perbedaan yang sangat mencolok antara kaum muslimin dengan kaum munafikin. Kemudian Allah sampaikan wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang kafirnya, Allah menguasai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir sebagaimanapun tetap dia tidak bisa lari daripada pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti di ayat berikutnya ada perumpamaan lagi tentang orang munafik, perumpamaan terakhir ayat 20 ini adalah ayat terakhir di awal Al-Baqarah tentang orang munafik yang dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kalau misalkan kita bagi per tema Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu tentang orang beriman. Orang takwa, orang beriman dari alif lam mim sampai ayat ke-5.
Sedangkan ayat 67 innalladzina kafaru dengan ayat ke-7-nya itu tentang orang kafir. 2 ayat. Ya, kemudian ayat 8 sampai 20 tentang orang munafik. Jadi dibagi 3, tentang mukmin, muttaqin, kemudian tentang kafir dan tentang munafik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ini kalau orang Munafiknya lebih banyak ya. Gimana, Pak? Porsinya, kan? Porsinya lebih banyak penjelasan tentang munafik dibanding kafirnya ya. Betul. Kalau kita lihat coba surah Al-Kafirun berapa ayat? 5 apa 6? Hanya 6. Itu. Surah Al-Munafikun berapa ayat? Takutun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bud wala antum abiduna lakum dinukum waliyatin. Itu 6 ayat. Ya. Al-Kafirun itu hanya 6 ayat, sedangkan Al-Munafikun itu belasan ayat. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya. Baik. Orang-orang munafik ini kenapa jauh lebih berbahaya? Karena dia serigala berburu domba, musang berbulu ayam. Sedangkan orang kafir itu kelihatan dia. Jelas kelihatan kebenciannya, jelas kelihatan gerakannya. Kalau orang munafik itu disebut Islam. Bukan Islam, tapi dia sholat. Jadi nyaru abu-abu. Jadi memang wilayah abu-abu itu dalam bahasa, kalau dalam bahasa zuhud dan waro itu wilayah yang syubhat. Jadi wilayah kafir itu seperti wilayah haram, udah jelas keharamannya. Dan wilayah mukmin itu seperti wilayah halal, jelas kehalalannya. Nah di antara keduanya ada wilayah abu-abu itu, syubhat yang memang tidak jelas, dan ini lebih untuk hati-hati di situ. Dan orang-orang munafik ini dia berada di tengah-tengah. Disebut kafir juga, dia tidak menunjukkan kekafiran secara terbuka, disebut mukmin juga enggak. Jadi memang golongan munafik ini golongan yang abu-abu. Gitu. Makanya sejarahnya, kita lihat sejarah kaum munafik itu kan baru muncul di Madinah. Memang pada kondisinya begitu. Jadi di Mekah itu hanya ada 2 kelompok, kafir dan mukmin aja. Sementara di Madinah ada 3, mukmin, kafir dan munafik. Sehingga walaupun di Madinah ini perjuangan Nabi pesat ya, dakwah Nabi, tapi tantangannya juga tidak main. Jadi menghadapi dengan 2 orang sekaligus, yaitu munafik dan juga kafir. Apalagi kalau kita baca tentang hadisul ifki, tentang fitnah kepada Aisyah, yang oleh orang-orang Syiah ini betul-betul menjadi menjadi senjata yang untuk menyerang Aisyah dan beberapa sahabat yang pro kepada Aisyah. Dan itu dibantah dengan surah An-Nur itu kan. Jadi ada bagaimana Aisyah itu tidak melakukan hal yang dituduhkan, seperti dituduhkan oleh orang-orang munafik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian untuk kajian kita hari ini. Ya mohon maaf, kondisi saya juga kurang fit, jadi kalau misalkan agak batuk-batuk bindeng suaranya, mohon maaf juga ya. Kita segera Allah berikan kesembuhan siapapun mungkin yang hari ini, yang kalaupun ada izin mungkin ada yang sakit, semoga tidak. Dan semoga dijaga oleh Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Kan kemis nggak ada Suaranya Ustadz bindeng-bindeng. Iya. Ya, memang karena saya lagi flu dan batuk. Ada flu dan bisa. Sehat selalu semuanya. Ya, amin. Amin. Masih ada 1 kali lagi sebelum Ramadan. Insyaallah. Kalau Ramadan gimana Ustadz kita waktunya kira-kira? Tapi tidak ada yang berubah Pak. Ramadan tetap tidak ada yang berubah, pagi aja. Pagi tetap ya, oke ya. Insya Allah sih. Ya. Baik. Karena Kamis depan kan kita masih belum Ramadan ya. Lagi ya, 1 kali lagi. Lagi sebelum Ramadan. Ya.
Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majid subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka wa atubu ilaik.